Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Mu'arif SPD, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan nikmat iman kepada saya secara pribadi sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu membuat video pembelajaran yang insya Allah digunakan untuk memenuhi tugas uji kinerja tahun 2021 ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anak-anak kelas 7 Akhwat yang sudah bergabung dengan tepat waktu di hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Alhamdulillah, kita memasuki materi ketiga, yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa, ya insya Allah akan disampaikan ataupun dibawakan oleh ketua kelas kita, Inatsa. Silakan. Istiadan Musta'idan. salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai, silakan kalian absen link presensi atau di Google Classroom atau absen online ya. Silakan kalian absen, jangan lupa ya, karena secara online tetap Pak Ibnu rekap. Baik, nanti kalian absen di Classroom ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita lebih semangat ya untuk bernyanyi bersama-sama, yaitu lagu lagu wajib nasional tentang kehidupan di tanah air kita. Bersama-sama ya, tetap semangat. 3, 2, 1. Tanah airku tidak lupakan, dan ku terkenal selama hidup. Dia tidak Oke, terima kasih anak-anak kelas 7 Ahwat. Tepuk tangan untuk lagu secara bersama-sama. Baik, terima kasih anak kelas 7 Ahwat yang masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, Pak Ibnu mencoba mereview ya materi pekan sebelumnya, yaitu tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang masih ingat? Acungkan tangan. Oke, siapa namanya? Langsung jawab. Inatsa Silakan, Inatsa. Ya, jadi untuk materi pekan kemarin itu kita membahas tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Contohnya adalah norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, terus norma itu sangat penting ya bagi kehidupan kita semuanya, karena norma itu bertugas untuk mengatur atau peraturan yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Oke.
Terima kasih untuk Inatsa, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Namanya siapa? Nama saya Livia Gunsa Dena Ngesti. Ya. Menurut saya kemarin itu kita membahas seperti yang sudah dikatakan oleh Inatsa, yaitu tentang kepentingan dalam norma-norma, yaitu kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran pekan kemarin yaitu adalah bahwa norma itu memang tidak boleh dilalaikan bagi setiap orang, apapun derajatnya. Karena norma itu benar-benar mengatur kehidupan kita untuk orang lain dan diri kita sendiri, dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan semuanya. Baik, terima kasih untuk Winsa, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk Natsa dan Winsa. Nanti yang lainnya juga bisa berkomentar ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kelas 7 Ahwat yang Pak Ibnu banggakan, bahwa fungsi norma tadi sudah disampaikan oleh Inatsa dan Quinsa, yaitu mengatur ya agar kegiatan yang ada di masyarakat itu lebih tertib ya, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, fungsi norma hukum ya. Jadi norma yang berlaku dalam masyarakat itu ada 4 ya, diantaranya adalah norma hukum. Norma hukum itu ya pembahasan di pertemuan sebelumnya. Norma hukum perbedaannya adalah lebih tegas ya, lebih tegas dan hukumannya pun lebih ke arah penjara ya, kalau memang sangat berat. Baik anak-anak sekalian, fungsi norma hukum yaitu memberi tindakan kepada orang-orang yang melanggar hukum. Kemudian memberi sanksi kepada pelanggaran hukum. Kemudian menciptakan rasa aman, dan yang terakhir adalah pedoman dalam berperilaku. Jadi kan waktu pekan kemarin kita melihat tayangan video orang yang mencuri HP. Orang yang mencuri HP itu diapakan? Apakah dibiarkan? Pasti dipenjarakan ya, ditangkap oleh polisi. Nah itu ya anak sekalian, diberi tindakan kepada orang yang melanggar hukum dan akan menciptakan rasa aman salah satunya. Baik, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah nanti setelah mempelajari materi hari ini ya, kalian nanti bisa menyadari pentingnya penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Dan kemudian kalian juga akan berperilaku aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. Dan kalian juga akan bisa ya menerapkan perilaku norma di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah. Dan juga kalian bisa menganalisa pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sehingga kalian bisa mempraktikkan di lingkungan sekolah ya, entah itu bermain peran di lingkungan keluarga juga. Nah, nanti kalian bisa praktikkan bagaimana sih perilaku yang sesuai dengan norma tersebut. Kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan, setelah pembelajaran ini, Bapak berharap kalian dapat membiasakan diri untuk mentaati aturan dimanapun kalian berada, ya, entah itu di lingkungan keluarga, di masyarakat, di sekolah maupun di lingkup bangsa dan negara. Karena jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Baik, Pak Ibnu mempunyai video. Video ini tolong kalian simak, kalian pahami maksud dan tujuan dari video ini apa. Ya, nanti setelah kalian melihat tayangan ini, kalian boleh mengomentari video ini. Apa sih maksudnya? Ya, Pak Ibnu harap semuanya bisa berkomentar ya. Kita mulai 3, 2, 1.
Ya ampun, telat gue. Jangan sampai gue dihukum lagi. Gue harus cepat-cepat nih. Sial banget gue hari ini. Tidak apa tadi malam. Au, sakit. Kamu lagi. Lalu telat. Ya kamu. Sekarang ulang 50 kali. Hah? Ya ampun, Pak. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss to see you. Orang sukses sejati adalah mereka yang berhasil menata diri, pikiran, mata, serta mulutnya, sehingga semuanya berada di atas keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, anak-anak sekalian, boleh dikomentari ya. Bebas. Coba Pak Ibnu minta selain Inatsa dan Quinsa. Silakan yang lain. Menurut saya kesimpulan dari video tersebut adalah semua itu berhubungan dengan norma. Karena lihat saja kita contoh tadi, buktinya kita bangun telat, kita bangun telat, kita telat sekolah itu semua karena kita tidak menaati norma-norma yang dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu norma itu sangat penting dan berperan tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari. Tiap menit, tiap detik, tiap jam pasti ada norma yang kita lakukan. Dan seperti yang sudah dicantumkan di video, orang sejati adalah orang yang berhasil menata hidupnya. Itu dia maksud dari norma. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kinsa. Luar biasa. Baik, boleh ada yang lain? Oh, Inatsa. Silakan Inatsa. Ya, maaf Pak, saya terus yang acungkan tangan. Ya. Oke. Ya, jadi karena tadi tidak ada yang menjawab, jadi biarkan saya yang mewakilkan. Nah, jadi kesimpulan video tadi itu betul kata Quinsha, kalau misalnya emang dalam setiap jam, setiap detik itu ada norma. Karena mau gak mau, setiap kita hidup atau setiap kapanpun itu pasti ada peraturan. Karena kalau misalnya kita nggak ada peraturan, ya kita nggak bakal teratur hidupnya. Contohnya aja dia tidur jam 11 malam dan ujung-ujungnya dia bangunnya kesiangan dan terlambat sekolah. Ya, terima kasih Inatsa. Tepuk tangan buat Inatsa komentarnya. Kita itu harus punya aturan karena dengan kegiatan yang sudah diatur, agenda kalau kita, insya Allah kita akan berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, 7 akhwat yang Pak Ibnu banggakan, munculnya kesadaran diri ya untuk patuh pada norma-norma harus dibiasakan sejak dini. Alangkah baiknya jika kalian membiasakan sikap dan budaya, contohnya budaya malu. Nah, kalian harus malu kesiangan. Kemudian budaya tertib, harus kita antri ya dimanapun itu berada ya. Kemudian kita harus budaya bersih, jujur, tidak mencontek dan yang lainnya ya, bertutur kata, berperilaku jujur. Jadi semuanya ini muncul atas dasar kesadaran diri, bukan karena aturan. Nah, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di lingkungan keluarga. Agar terbina keharmonisan dalam keluarga, setiap anggota harus mematuhi norma. Ya, agar tertib tadi ya, kata Quinsa dan Inatsa. Kemudian di lingkungan sekolah, proses pendidikan di sekolah memerlukan ketertiban dan kedisiplinan dari semua pihak, baik guru maupun peserta didik. Ya, kemudian di lingkungan masyarakat, manusia diciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan norma, ya, agar dapat hidup damai dan harmonis. Artinya harus ada aturan, kata Quinsa dan Inatsa dan teman-teman yang lainnya. Harus ada norma, karena setiap detik, setiap menit dan jam katanya, semuanya itu ada aturannya. Baik, yang terakhir di lingkungan negara, peraturan hukum yang baik hendaknya
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran serta penegakan hukum yang baik dan adil. Nah, Pak Ibnu mau minta contoh nih, kalau di lingkungan keluarga contohnya apa nih? Perilaku yang sesuai dengan norma. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Ya. Siapa namanya? Alivia Quinsa. Ya, Kinsa. Untuk contoh di lingkungan keluarga itu seperti membantu orang tua, menjaga adik, terus Ya. pada ibu dan ayah dan lain-lain. Ya, coba yang lain selain Quinsa, siapa yang berani? Ayo semangat. Pak. Siapa namanya? Ratu Mutiara. Nah, Ratu. Contohnya lagi Ratu. Tidak berbicara kasar atau dengan nada tinggi. Ya. Tidak menghina dan berteriak-teriak gitu. Betul. Itu melanggar norma apa coba tuh? Norma apa namanya? Kesopanan ya. Berkata kasar ya. Gitu ya. Baik, terima kasih, semuanya betul ya jawabannya ya. Hormat kepada orang tua, membantu orang tua dan teman anak-anak ataupun adik-adik atau kakak yang ada di rumah. Kemudian ya berjamaah ya, melakukan sholat ataupun membersihkan juga secara berjamaah. Nah, sekarang Pak Ibnu meminta contoh di lingkungan sekolah. Ayo, Ratu tambahkan, gak apa-apa, di lingkungan sekolah. Contohnya apa, Ratu? Ya, silakan Ratu lagi. Contoh di lingkungan sekolah, perilaku yang sesuai. Ya, siapa tuh? Siapa namanya? Aida, silakan Aida. Contoh di lingkungan sekolah. Melaksanakan piket kelas. Ya, melaksanakan piket kelas. Nah, oke, ada yang lain? Ditambahkan sama siapa? Maaf, Pak. Ya, terima kasih ya tadi Aida ya sudah menjawab. Mantap jawabannya ya, bagus. Siapa tadi yang kedua? Saya. Siapa? Tiara dulu aja. Ya. Tidak bolos sekolah. Tidak bolos sekolah. Siapa tadi yang kedua? Namanya? Ratu Mutiara Widina. Oh, Ratu. Tidak bolos sekolah, melanggar tata tertib sekolah. Ya, lanjut, Quinsa. Mematuhi tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu umum banyak ya. Tidak bolos, tidak ini, tidak ini. Ya, baik. Patuh tata tertib sekolah. Mantap. Melaksanakan tugas di sekolah dengan baik, piket, entah itu dengan tugas, jadi hormat dan patuh kepada guru. Ya. Baik, selanjutnya di lingkungan masyarakat. Siapa lagi yang mau berani? Di lingkungan masyarakat. 3, 2, 1. Nah, siapa namanya? Sebutkan. Gantian. Oke, saya dulu ya. Saya Inat Sakoraina, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah atau contoh di lingkungan masyarakat normanya ya. Contohnya itu tidak merusak fasilitas umum. Bagus, terima kasih Natsa. Tambahkan, ada yang lain? Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Aida, silakan Aida. saling menghargai dan tolong menolong sesama. Saling menghargai dan tolong menolong. Bertegur sapa, tuh. Membuang sampah pada tempatnya. Saling tolong menolong. Tepat sekali. Semuanya jawabannya betul. Nasa, Aida. Ya. Tepuk tangan. Biar semangat. Satu lagi nih di lingkungan negara. Ya. Siapa nih yang mau jawab nih? Siapa namanya? Alivia Quinsa. Quinsa, silakan Quinsa di negara apa nih kira-kira nih? Membayar pajak. Membayar pajak, luar biasa. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, namanya siapa? Ratu Mutiara. Ratu, silakan Ratu. Mencintai tanah air. Mencintai tanah air, menjaga nama baik negara, mematuhi hukum yang berlaku. Ya, kalau sudah cinta, pasti menjaga nama baik. Ya kan? Kalau sudah cinta tanah air, pasti bayar pajak dan selalu mematuhi hukum yang berlaku. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Nah, baik anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan. Kemudian nanti kalian diskusi ya. Kelompoknya sudah disampaikan ya, hampir sama ya dengan pertemuan sebelumnya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang didiskusikan? Nah, yang didiskusikan adalah kalian
dengan kelompoknya, tolong cari atau mencari informasi, mengumpulkan informasi, entah itu melalui video, gambar, berita yang ditemukan di internet ataupun buku ataupun di mana saja ya. Yaitu tentang apa? Tentang kasus tawuran antar pelajar. Nah, tugasnya ya, lembar kerja peserta didiknya, kalian mencari kasus tawuran tersebut. Di antara yang pertama adalah apakah tawuran antar pelajar termasuk perbuatan melanggar norma. Nah, kalau misalkan iya melanggar, kalian jelaskan kenapa bisa melanggar. Kalaupun tidak, jelaskan kenapa tidak melanggar gitu kan ya. Baik, yang kedua, mengapa tawuran dapat merugikan masyarakat? Merugikan atau tidak? Kalau merugikan, jelaskan. Kalau tidak juga dijelaskan. Nah, yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan, yang kalian lakukan untuk menghindari tawuran dan menanggulangi tawuran tersebut? Bagaimana tuh solusinya agar tidak terjadi tawuran? Kalian cari jawabannya. Silakan kalian diskusikan 10-15 menit dari sekarang. Jika sudah berdiskusi, Pak Ibnu minta perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh ngacak dari kelompok mana saja, akan tetapi setelah kelompok yang berpresentasi, teman-teman yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya juga, ya, atau bisa menambahkan juga, gitu. Silakan, sudah siap ya? Silakan yang siap terlebih dahulu dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Inatsa Kore Aina, saya perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan sekaligus mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi Pak Ibnu berikan. Yaitu pertanyaan pertama, yaitu apakah tawuran antar pelajar termasuk melanggar norma? Ya, termasuk melanggar norma. Karena bukan hanya melanggar norma hukum ataupun lain-lainnya ya, norma kesopanan juga itu termasuk karena melanggar. Karena norma kesopanan kan berarti gak boleh berisik gitu ya, harus sopan gitu. Terus juga norma hukum itu, melanggar norma hukum itu kita bisa dipenjara atau pidana itu ya sanksinya. Lalu nomor 2, mengapa tawuran dapat merugikan masyarakat? Sangat merugikan masyarakat karena dengan tawuran kita bisa merusak fasilitas masyarakat yang ada di publik, misalnya tempat duduk yang biasanya ada di pinggiran atau tiang-tiang trotoar yang di sebelahnya, kan itu kan biasanya suka digebuk-gebukkan sama orang-orang yang orang yang tawuran. Nah, itu. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, apakah yang harus kamu lakukan untuk menghindari tawuran dan menanggulangi tawuran? Menurut saya dengan kita harus sekolah ini ataupun orang tuanya harus lebih memperhatikan siswanya, karena bisa jadi siswa itu mempunyai kondisi mental yang buruk gitu ya. Jadi dia kalau misalnya dia diajak marah atau dipanas-panasin tuh dia nggak bisa mengkontrol dirinya sendiri, tidak bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin. Oke, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang menanggapi atau menambahkan? Tidak ada? Oh, baik, lanjut di kelompok kedua yang akan presentasi. Aida ya tadi ya? Silakan Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nur Sabrina, mewakili kelompok 2. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, apakah tawuran antar pelajar termasuk melanggar norma?
Ya, betul. Tawuran termasuk melanggar norma, misalnya salah satunya norma hukum atau norma yang lainnya. Pelanggarnya akan diberi sanksi berupa denda atau penjara, dan juga dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Terus pertanyaan yang kedua, apakah tawuran antar pelajar merugikan masyarakat? Ya, tawuran antar pelajar merugikan masyarakat karena tawuran tidak baik, dapat melukai sesama, dan merupakan perbuatan yang merusak sosial terhadap masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghindari dan menanggulangi tawuran? Caranya itu, pertama, menyalurkan waktu luang ke kegiatan yang bermanfaat seperti ekskul atau misalkan melakukan kegiatan kayak yang disukai, hobi-hobi kayak gitu. Terus memperkuat iman dengan mendalam ajaran agama, membuat peraturan sekolah yang tegas, memisahkan pelajar berontak kriminal yang lain, dan yang terakhir dari saya, kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, Pak itu pengen ini ada komentar dari kelompok lain. Silakan, apakah ada yang menanggapi, apakah setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Setuju. Oke ya, setuju ya. Baik, kalau memang setuju, sekalian lanjut ke kelompok 4 tadi ya, yang mau tampil duluan. Silakan perwakilan kelompok 4 untuk presentasi. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ya, silakan. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Ibnu. Yang pertama, apakah tawuran antar pelajar termasuk perbuatan melanggar norma? Jelaskan. Jawabannya adalah benar, karena itu sudah melanggar norma hukum. Dan selain melanggar norma hukum, seperti yang dijelaskan Inatsa, sudah melanggar norma kesopanan, kesusilaan, dan lain-lain. Dan juga dapat merugikan warga-warga di sekitarnya yang bukan korban. Dan juga sudah melanggar peraturan yang diberikan pihak berwenang sesuai pasal tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Hal tersebut seharusnya dipahami agar respon masyarakat awam maupun kalangan pendidik tidak serta menganggap remaja sebagai pemberontak dan pembangkang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, Pasal 59 tentang pelindungan anak, para remaja pelaku tawuran termasuk dalam golongan anak korban pelakuan salah yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah daerah, dan lain-lain. 2. Mengapa tawuran dapat merugikan masyarakat? Karena pada dasarnya tawuran adalah proses kontak sosial dengan berkelahi atau melukai satu sama lain secara berkelompok maupun berindividu, sehingga menyebabkan pemencaran setiap anggota ke daerah lawan yang menyebabkan masuk ke dalam daerah warga yang bukan merupakan korban dan dapat merusak fasilitas di sekitarnya, dan juga dapat melukai satu sama lain sehingga terjadinya pertengkaran satu sama lain yang menyebabkan masalah tidak akan selesai. Selain dapat merugikan masyarakat, juga dapat merugikan diri sendiri. 3. Apakah yang harus kamu lakukan untuk menghindari tawuran dan menanggulangi tawuran? Dengan cara saling memaafkan jika mempunyai masalah secara bersama-sama, dan juga berdamai dengan cara mengatasi hal tersebut tanpa melakukan hal yang membahayakan orang lain. Karena memaafkan tidak perlu memakai emosi, tapi hanya dengan cara yang benar saja untuk mengatasi masalah tersebut secara individu maupun kelompok. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih ya. Nah, ya, sama-sama. Baik, ada tanggapan atau tambahan dari kelompok lain? Wah, kayaknya sudah mentok ya, sudah ada pasal-pasal. Wah, lengkap sekali itu. Ya, baik, karena waktu sudah ini ya, sudah hampir selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpresentasi ya melalui perwakilannya. Ada Inatsa, ada Indah, ada Quinsa. Mudah-mudahan hasil diskusinya bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya, materi selanjutnya.
Baik. Ini nanti ada tugas mandiri ya, insya Allah ini rencana ke depan ya. Kalian kerjakan tugas mandiri ini. Pak Ibnu sudah share di Classroom. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, tinggal klik linknya. Silakan kumpulkan paling lambat malam nanti pukul 20. Nah, ya. Sekarang tanggal 6 nih, tanggal 6 Desember. Nah, malam jam 20 tepat. Nah, itu terakhir karena besok sudah perekapan nilai ya. Baik, anak-anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan, yuk kita refleksi ya, apa yang telah kita pelajari hari ini. Apakah yang kalian rasakan setelah mempelajari materi perilaku norma yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Perilaku yang sesuai dengan norma. Baik, kita refleksi ya. Baik teman-teman sekalian, Pak Ibnu mau tanya nih kepada salah satu teman-teman di sini, anak-anak kelas 7 Akhwat yang Pak Ibnu banggakan. Siapa yang mau berani kalau gitu merefleksi ataupun apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Silakan. Baik Pak. Oke, baik, lanjut kita. Setelah saya belajar kali ini, perasaan saya tuh senang karena saya bisa mendapatkan informasi yang begitu bermanfaat sehingga saya bisa menggunakan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai moral untuk saya hidup, sebagai tujuan saya hidup, dan saya akhirnya bisa menata hidup saya dengan sangat rapi. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pinsa. Baik, terima kasih Pinsa. Ya Pak, sama-sama. Ya, kesimpulannya siapa yang bisa Saya Pak. Ya, siapa namanya? Ratu Mutiara Ledina. Ratu, silakan. Apa yang dapat simpulkan, Pak Ratu, yang dapat simpulkan untuk hari ini, materi hari ini? Silakan. Perasaan saya senang bisa menambah ilmu dan yang apa yang saya nggak tahu itu jadi tahu sekarang. Iya. Nah, terus kesimpulan materinya apa yang didapati oleh Ratu? Materi yang tadi disampaikan. Kesimpulannya norma. Ya, norma. Ada yang bisa melengkapi? Saya Ya, siapa namanya? enggak. Oke, tadi yang sudah angkat tangan siapa? Saya Pak. Oke, Inatsa ya? Ya. Ya, silakan Inatsa, kesimpulan hari ini. Ya, jadi kesimpulannya itu betul kalau misalnya tadi kita udah belajar tentang norma. Nah, dengan kita belajarnya norma, kita jadi tahu peraturan-peraturan yang emang harusnya tuh kita nggak boleh ngelanggar gitu. Kita jadi tahu gimana caranya kita menata hidup dengan benar, gimana caranya kita hidup teratur, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk Inatsa. Tepuk tangan untuk Inatsa dan Ratu. Inatsa dan teman-teman yang lainnya. Oke, anak-anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara, bukan disebabkan adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Alangkah baiknya jika kita atau kalian membina sikap dan budaya seperti budaya malu, budaya tertib, budaya bersih. Artinya di sini kita melaksanakan norma atau perilaku yang sesuai dengan norma itu bukan dikarenakan adanya sanksi, bukan dikarenakan adanya aparat. Contoh, kalau kita menggunakan sepeda motor tidak membawa helm, kita ketakutan, wah ada polisi gitu kan, wah takut ditilang nih, nah ya kan, wah kena sanksi dong. Nah, jadi kita memakai helm bukan karena ada polisi, kita memakai helm bukan karena ada sanksi. Begitupun dengan kegiatan ataupun perilaku kita terhadap kehidupan sehari-hari yang lainnya. Jadi apapun yang kita laksanakan itu atas kesadaran diri, gitu kan. Kalau misalkan tidak ada sanksi, tidak ada aturan, masa kita melanggarnya, gitu kan. Nah, maka kesadaran diri adalah acuan dasar. Kita harus sadar diri, ya, bukan
kita memakai helm itu bukan karena ada sanksi ataupun ada aparat keamanan atau polisi. Jadi segala sesuatunya adalah dari kesadaran diri. Itu ya, tolong di-save. Segala sesuatunya kita bukan melihat dari sanksi dan adanya aparat negara atau aparat hukum, tetapi kita melaksanakan aturan itu karena kesadaran diri. Nah, anak sekalian, Pak Ibnu hanya atau guru bisa atau sekedar membukakan pintu kesuksesan, membukakan pintu kesuksesan. Selebihnya kalian-kalianlah yang berjuang, gitu kan? Ya, itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam sehat dan penuh semangat. Sebelum kita tutup, silakan untuk ketua kelas Inatsa untuk memimpin doa pembelajaran. Silakan Inatsa. Iya. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Memperkenalkan dengan kafaratul majlis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita membahas materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, selamat ketemu pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.